hari ini ya, kemarin itu si Haji Lulung modar ya kan, modar juga akhirnya ya kan, si siapa itu Tengku 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 Sul, Tengku Jul modar juga ya, ngeri ya tulahnya Ahok. Apakah nanti ujungnya kepada Maruf Amin? Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Tapi ini kebetulan orang ini ngerjain Ahok. Bayangin, mampus modar semua. Ya kalau ada orang begitu itu pakai duit dia pribadi lagi kebanyakan kan. Udah pakai duit pribadi masih mau dijahatin. Dan jangan-jangan yang ditolong itu juga yang teriak-teriak di Monas juga itu kemarin tuh. Ya kan? Nah, itu makanya hati-hati. Hari ini ya, kemarin itu si Haji Lulung modar ya kan. Modar juga akhirnya. Ya kan? Si siapa itu? Tengku Sul, Tengku Jul. Modar juga. Mati juga. Ya, ya terima bidadari Alexis. Ya kan makanya kan kenapa Indonesia kekurangan orang cantik? Karena sudah direkrut jadi bidadari semua di Alexis sama di Kalijodo. Direkrut semua, makanya Indonesia kekurangan orang cantik akhirnya ribet. Kalau di Cina 1 miliar orangnya nggak kurang-kurang, dikirim diekspor ke Indonesia pun ke Alexis, ke Crown kemana-mana masih di sana masih ada 1 miliar. Kalau bisa diusir-usirin semua malah, ya kan? Orang Indonesia yang cantik-cantik sudah dikirim semua ke Kalijodo semua sama ke Alexis. Repot, saudara. Ya ngeri ya tulahnya Ahok. Kalau kalau sekali dua kali namanya random acak, kita tidak jelas ya. Tapi kalau udah semuanya begini ini mah udah sudah bukan kebetulan ya. Kalau itu namanya kebetulan, kalau satu dua kebetulan aja. Nah, apakah nanti ujungnya kepada Maruf Amin? Nah, saya berharap ya supaya orang-orang Indonesia ini juga, saya nggak berkata bahwa Maruf Amin kudu mati enggak ya, tapi saya berharap ya dinyatakan benar-benar ya yang jahat, yang batil dan yang baik itu dinyatakan supaya orang Indonesia itu belajar. Tapi orang Indonesia itu kalau nggak sampai berdarah-darah nggak belajar masalahnya itu loh. Ya benar Pak Paul, kalau melihat sekarang ini ibaratnya apa yang dikeluarkan saat Ahok waktu di terakhir sidangnya, apabila Anda menzalimi saya, biarlah Tuhan yang akan membalas. Artinya segala kepasrahan itu diserahkan kepada Tuhan. Dan memang kelihatan kok siapa-siapa saja yang kena. Nah, menanti siapa antrian lagi, siapa lagi. Seperti Bapak bilang tadi, itu bukan kebetulan. Saya katakan memang juga bukan kebetulan. Ya, kalau satu atau dua ya mungkin dia sakit meninggal. Tetapi ini termasuk ustadz itu pada meninggal. Kemudian ada yang dipermalukan dengan beristri berapa, akhirnya malu. Nah sekarang ini orang-orang ini mudah-mudahan mereka sadar bahwa menzolimi siapapun, ya menzolimin siapapun, sekali lagi saya katakan menzolimi siapapun, apabila kita udah pasrah benar kepada Tuhan dan yang kita lakukan itu tulus ikhlas, Tuhan yang akan bertindak. Ahok memang kalau dilihat dari kata-katanya, banyak orang yang jujur akan marah. Ya, tetapi dalam dia mengeluarkan kata-kata itu ada penyebabnya. Nggak mungkin kalau dibilang kepala nenekmu gitu, apalah bahasanya dia memang kadang-kadang itu yang memaki ya. Tetapi karena saking marahnya dia, kok itu misalnya uang rakyat kok ditilep, uang rakyat kok diselewengkan, dia pasti marah. Nah terakhir yang kemarin kita dengar itu Haji Lulung. Memang Haji Lulung dari awalnya mereka bersama-sama berpolitik memang tidak akrab, tidak mesra. Apalagi setelah duduklah Ahok itu sebagai gubernur, dari wakil gubernur menjadi gubernur, itu memang seperti kebakaran jenggot karena dia yang katanya menguasai Tanah Abang. Nah, hal-hal yang seperti ini ya orang-orang di luar sana, terlepas dari agamamu apa, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang hidup ya, bukan Tuhan yang disembah itu batu, bukan, tapi benar-benar Tuhan yang hidup, itu sangat berbahaya. Berbahaya itu kan Tuhan bertindak, semua selesai dibuat Tuhan.
Nah sekarang ini ya orang pada ketar-ketir Pak Paul melihat antrian-antrian ini, ya ini meninggal semua. Ketika Pak Paul tadi katakan tinggal menunggu bagaimana ini wakil presiden, karena yang menyebabkan juga yang mempermalukan, yang menyuruh untuk melakukan penzaliman terhadap Ahok itu mulai dari dia. Tinggal menunggu aja. Artinya kita tidak pernah mengutukin, tapi biarlah apa yang sudah dikeluarkan Pak Ahok saat itu mereka nikmati saat ini, apapun itu. Jadi kesimpulan saya malam ini hal-hal ini memang yang mengejar seperti saat ini memang itu benar adanya buat orang-orang yang percaya, sekalipun jangan ragu untuk melakukan kebenaran, termasuk Pak Paul. Seperti Pak Paul, jangan takut, nyawa sekalipun itu berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, sehelai rambut pun tidak akan pernah gugur dari kepala Pak Paul. Iya, jadi memang ya serem ya. Saya mah nggak pernah nyumpain ya. Jangan, saya dulu pernah ya sekali ya saya nyumpain. Jadi semua ya, saya disolimi, dimasukkan penjara begitu ya. Saya puasa 40 hari 40 malam tuh satu-satu tak bacain orang-orang itu ya. Tiap malam saya bacain. Tetapi kalau kita ngutukin, maka kita juga menjadi saluran kutuk. Kalau kita memberkati, kita jadi saluran berkat. Sebenarnya kita nggak usah ngutukin. Tadi Pak Victor, nggak usah kita ngutukin. Tuhan tahu, Tuhan akan bela kita kok, dan Tuhan tidak akan permalukan. Ya, tapi dulu saya ngutukin ya, dan yang saya omongin itu ya, nanti kamu, orangnya tak datengin ya, orangnya di penjara sama saya, tapi nanti kamu matinya busuk nanti kamu. Dan orang ini benar-benar matinya busuk. Ya, suatu ketika dia keluar bareng-bareng kan, wow, saya gelar perkara, saya menang, karena saya menang dia harus keluar jadinya kan. Jadi dia tuh sengaja nyiduk saya supaya saya berjuang kan, bebasin dia, kurang asem dia. Wah, saya berjuang teman-teman, saya menang, dia keluar, 3 bulan kemudian dia masuk lagi. Tetapi itu tadi ya, saya menyesal. Saya minta maaf sama istrinya, ya, langsung istri saya tak suruh rekonsiliasi. Saya menyesal sekali loh ngucapin kutuk itu. Sampai sekarang masih, aduh kasihan ya, harusnya nggak boleh begitu. Tapi waktu itu memang hati saya pahit ya. Nah itu tadi, ternyata saya belum dewasa waktu itu. Ya, masa ngutukin? Padahal saya menang loh, tapi saya masih ngutukin. Marah sekali saya ya, gimana saya nyontek aja nggak pernah, dituduh, difitnah begitu ya. Tapi ya itu tadi ya, saya berdoa. Sekarang sih saya berharap kita memberkati musuh-musuh kita saja. Tetapi memang ya, Tuhan akan menyatakan kebatilan itu ya. Yang jahat itu akan makin jahat, yang baik makin baik. Makanya hari ini kita nonton ini ya. Ketika itu kutuk itu berjalan begitu ya, membabi buta kutuk ini kan. Semua satu-satu disamperin kan. Kena semua kan. Waduh, ini biar Pak Robert dulu, silakan. Pak Paul, sebelum lanjut Pak Paul boleh nanya Pak Paul. Iya Pak Victor. Kalau seandainya ada yang bertanya, Pak Ma'ruf Amin itu mau minta maaf, akankah berlaku kutukan tersebut atau tulah tersebut, Pak Paul? Siapa takut dia menuai. Dia meminta maaf hanya akan membuat itu menjadi kebaikan. Tetap dia akan menuai. Saya pernah suatu ketika memfitnah seorang teman saya dulu pernah cerita ya. Saya punya teman waktu kecil, saya kelas 5 SD, saya masih ingat. Terus kami memfitnah dia rame-rame, keroyokan. Kami memfitnah dia. Mungkin ya karena namanya anak kecil kan suka begitu kan. Anak kecil kan suka membuli orang kan. Nah saya juga begitu. Saya termasuk orang yang membuli. Kemudian akhirnya apa? Bahkan ketika saya sudah minta maaf. Waktu saya di penjara ya. Waktu saya di penjara itu. Yang saya pikirkan tuh anak perempuan ini. Yang dulu masih kecil suka dewasa sama-sama ya. Ya inilah. Kalau difitnah orang seperti ini. Tetapi karena bedanya. Saya, Pak Paul, tahu saya hanya Allah Israel yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Selain di luar makanya kutuk itu tetap akan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Hanya sekarang kita menuainya sebagai batu sandungan atau batu lompatan. Semua yang kita tabur di muka bumi ini kita akan tuai. Hanya kita mau nuai sama Tuhan Yesus, apa kita mau nuai sama setan. Kalau nuai sama setan yang namanya sial tetap sial. Kalau kita tuai sama Tuhan Yesus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi semua yang saya alami itu membawa kebaikan. Hari ini saya menjadi orang yang sensitif ya. Ya kan? Maksudnya sensitif itu peka. Ya karena proses-proses yang mengerikan itu. Saya menuai apa yang saya tabur. Tapi kan saya menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Gitu. Masanya menuainya sendirian apa sama Tuhan Yesus nih?
Semua yang kita tabur pasti kita tuai. Alam semesta tidak bohong. Alam semesta itu hukum kekekalan energi. Apa yang kita tabur kita tuai. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa berubah. Energi negatif jadi positif, ya kan? Hukum kekekalan energi. Ya itu. Kalau di sana ada yang kelebihan, pasti ada yang kekurangan. Udah gitu aja kan. Kalau ada yang kita ambil, ya kan, dengan paksa rezekinya orang, maka pasti dalam generasi kita ada yang kurang. Nah, itu harus kita patahkan kutuk-kutuk itu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.